Dalam pengusiran setan, mata harus terbuka, jangan tertutup. Dan ingat, orang kerasukan itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Jadi kalau kerasukan harus ada tekniknya. Bagaimana tekniknya? Ingat, setan tidak boleh mati. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Waktu ada orang kerasukan pakai sabit, pertama, ini saya semua, nama Tuhan Yesus kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Kalau tidak diikat dulu, ini semua bisa hancur, ini alat musik. Makanya dalam pengusiran setan, dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan? Ingat, setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir gini, langsung dia punya kemampuan pindah seketika. Kami ikat, kami patahkan, kami baru kami usir keluar. Nah, setan keluar. Dan dalam pengusiran setan, jangan tanya-tanya setan. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Liang, setan Tiongkok. Demi nama Yesus, siapa namamu? Paijo, setan Indonesia. Setan tuh kenipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada 2 rahasia. Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak bala, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Untuk penolak bala, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah, jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar. Tidak ada kompromi. Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Plus sudah tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh, itu ada 2 rahasia. Ada 2 rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa saudara?
Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Lalu gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Pangkatnya lebih rendah. Siapa kamu? Saya Sarjan. Ngomong ini. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain. You siapa? You siapa? Ini pangkat lebih rendah. Saya Sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah. Sini dulu, gini lagi. Gini. Dipanggillah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel. Kau siapa? Saya captain. Diam. Siap kolonel. Ingat, pangkatnya lebih rendah. Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Seorang bomoh pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Perlu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini. Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini, langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan, kena air di mulutnya, sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat Makanya orang kalau ada orang kerasukan, bomoh ambil air sama garam, kenakan bagian hidungnya. Air dan garam kena hidung, langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini. Coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak, diginiin, enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini
untuk mengembalikan tingkat coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan, ini diginiin. Untuk mengembalikan tingkat coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi. Atau bagian sini. Atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Ibu jari. Kaki, ibu jari kaki, Ya. pegang gini. Maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada. 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 Cili. Pepper. Lada. Kalau ada orang kerasukan, kasih pepper hidungnya. Sadar dah. Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Orang yang kebal senjata, tahu kebal? Ditembak enggak apa-apa, dibacok apa, dibom enggak apa-apa. Kebal senjata. Itu mudah. Maaf. Ininya ditenggelamkan dalam air. Waktu tenggelam dalam air, di hidungnya, ingat orang kebal itu kerasukan juga. Waktu dia hidungnya tenggelam dalam air gini, dia kembali dalam tingkat langsung jedor, selesai. Itu untuk eksekusi ilmu kebal. Makanya orang punya ilmu kebal, sekebal apapun, tenggelamkan dalam air. 1 hari 1 malam pasti mati. Tidak percaya, coba sendiri. Orang boleh punya ilmu perbomoan hebat apapun, tenggelam dalam air, ini kena air, kembali dalam tingkat kekuatan gaibnya tidak berfungsi, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Kembali dalam tingkat kesadaran. Ingat, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Jelas? Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam prana, kekuatan awa murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang
susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala ajimat. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu, dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Kelemahan hipnotis pun juga ini. Nah, coba saya minta untuk contoh sini, boleh. Orang kalau hipnotis pasti dia akan namanya itu menggunakan sugesti. Hipnotis itu adalah menggunakan sugesti supaya orang itu percaya dulu. Supaya orang itu apa? Percaya, tapi beda dengan iman lain. Sugesti di Indonesia itu suatu kepercayaan, keyakinan yang belum tentu benar. Nah, mari lihat saya, bilang gitu. Mari lihat saya. Ini dia mau menghipnotis saya. Saya gini kan, kamu ngapain? Kenakan bagian sini. Maka dia akan terhipnotis ilmunya sendiri, karena kekuatannya dari sini. Langsung kita ganti, mana uang kamu. Ingat, kelemahan hipnotis kalau dipegang bagian sini, karena disinilah namanya konsentra. Nah, kelemahan kalau gendam itu ada menawarkan barang dulu. Saya perlu uang ringgit, mau tukar, apa boleh? Saya perlu uang ringgit. Boleh. Boleh. Begitu dia ngomong boleh, saya tepuk gini. Kanan kiri sama aja. Bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil. Alam bawah tidak mungkin ke sini, sarafnya kejauhan. Nah, kalau kelemahan gendam, tepuk sini, balas tepuk. Netral. Tidak berfungsi. Itu kelemahan apa, gendam. Ini namanya dari sini, tepuk apa? Sini. Tapi kalau kita orang Kristen, tidak usah main tepuk-tepukan. Ada kuasa nama Makanya saudara kalau diberi minum siapapun harus berdoa dulu. Ada yang juga pakai hipnotis melalui minum. Doakan dulu, darah Yesus sucikan.